bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tidak hadir di dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Engkau selalu hadir karena Engkau adalah Allah Immanuel, di tengah suka, di tengah duka, di tengah derita, di tengah kelancaran, di tengah-tengah kekelaman sekalipun Engkau hadir, bahkan di padang rumput yang hijau pun Engkau hadir. Oleh karena itu Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, kami senantiasa dipenuhi dengan hati penuh ucapan syukur untuk segala kebaikan, cinta kasih, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh memasuki tahun 2023, kami sadar itu bukan karena kehebatan, kepintaran, kecakapan kami mengatur, menata hidup ini. Semua karena anugerah Tuhanlah yang membawa kami memasuki tahun 2023 ini. Dan kami meyakini ketika Engkau mengizinkan kami memasuki tahun yang baru ini, kami juga terlalu yakin bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan nantikan dalam hidup kami, bakti kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami boleh karyakan bagi kemudian hormat nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ada satu kesempatan kami belajar firman-Mu. Berkenan Tuhan menolong kami di dalam segala keterbatasan kami untuk boleh memahami firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh yang sudah memimpin para penulis Alkitab menuliskan firman-Mu, Roh yang sama akan menuntun kami masuk ke dalam kelimpahan firman-Mu. Bukan hanya kami dimengertikan, tapi kami juga sadar betapa kami lemah untuk melakukan firman-Mu. Roh-Mu yang akan membantu kami untuk boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman, karena itu sudah menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Berkati jam ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar, sama-sama kami boleh pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bersyukur kita memasuki tahun 2023. Ya, tadi saya katakan bukan karena kehebatan, kepintaran, kecakapan kita mengatur, menata hidup ini. Harus diakui itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi ingat, ada orang tidak bisa melewati tahun 2023. Ya, kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun 2023, sekali lagi bukan karena hebatnya kita, bukan karena orang yang lebih layak masuk ke tahun 2023. Ada satu hal yang berarti Tuhan sedang nantikan melalui hidup engkau dan saya, dan kehidupan keluarga, dalam soal pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, bagaimana kita berbuat sesuatu bagi Dia. Walaupun kita tahu tidak ada satu perbuatan kita yang cukup untuk membalas apa yang Dia buat dalam kehidupan engkau dan saya. Amen. C.S. Lewis pernah berkata bahwa kalau Dia punya anak satu-satunya Dia berikan bagi engkau dan saya, itu berarti tidak ada satu pemberian pengorbanan kita yang cukup membalas kasih-Nya dalam kehidupan engkau dan saya. Tapi ketika kita diberikan kesempatan melayani Dia, itu satu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema mengenai spiritual journey, sebuah perjalanan ya di dalam bagaimana kita mengikut Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka dari kitab Yosua. Di spiritual journey itu berbicara mengenai pengalaman dalam mengikut Tuhan. Yosua pasal yang pertama, ya, lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 kita lihat, ya. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan, lembaga kita di Indonesia memberi judul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai
sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di sana membaca firman. Selamat dan berbahagia kita membaca menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia adalah mereka yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, harus diakui bahwa kita sebagai murid Kristus itu berarti berbicara mengenai perjalanan mengikut Dia, itu menjadi satu komitmen kita seumur hidup. Ya, harus ditanamkan itu. Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita menyatakan kita sebagai murid Kristus, itu berarti pada saat yang sama itu adalah satu komitmen seumur hidup kita sampai berjumpa dengan Dia dalam kekekalan, satu perjalanan rohani yang akan kita lalui bersama dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya ya pasti mungkin kita lakukan ini di akhir tahun. Biasanya orang melakukan apa, Saudara? Sebelum memasuki tahun yang baru, kumpul keluarga, ya kan? Mulai sharing satu persatu. Ya, kita ambil waktu sejenak atau secara pribadi kita coba ya refleksi, ya, coba merenung perjalanan hidup kita dalam tahun 2022. Bagaimana Tuhan menyertai, memimpin dalam jatuh bangunnya kehidupan engkau dan saya. Yang kita tahu memang ada dinamikanya, ada jatuh, ada bangun, ada tantangan yang harus kita lewati. Tapi kita tahu bahwa itulah perjalanan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ada refleksi. Tapi setelah refleksi, apa yang kita lakukan? Biasanya kita lakukan apa saja? Masuki tahun yang baru ada resolusi, gitu ya. Resolusinya apa? Ya, yang rohana, turunkan badan. Biasa dulu, masalah rohana dulu, gitu ya. Bagaimana menurunkan badan, bagaimana supaya lebih sehat, makan makanan sehat, gitu kan? Apalagi mau olahraga, punya resolusi tahun ini, punya merajin olahraga. Itu yang masalah rohana. Masalah rohani, mau setia baca Alkitab, teduh tiap pagi sebelum memulai aktivitas. Saya mau saat teduh. Tapi jujur, biasanya apa? Setelah akhir tahun lagi, refleksi lagi, lihat lagi, mulai flashback. Aduh, jatuh bangun, banyak bolong-bolongnya. Apalagi mau pelayanan, komitmen dari awal tahun, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi perjalanan itu juga ya awal-awal tahun saja begitu, wah, menggebu-gebu. Tapi ya berjalannya waktu mulai redup juga dan sebagainya. Saudara, itulah memang kita jumpai di dalam kehidupan engkau dan saya. Ya, mau kita bikin satu resolusi, tapi resolusi tanpa implementasi itu omong kosong, betul kan? Tanpa ada satu pengaplikasian secara real, konkret, itu cuma satu resolusi belaka. Dan kalau
kalau kita mau implementasikan itu harus didorong dengan satu afeksi yang dalam, begitu ya, yang mendorong kita oleh karena betul-betul kita ingin makin hari makin hidup memperkenankan hati Tuhan. Itulah perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Perjalanan kita di dalam mengiring Dia, di dalam bagaimana kita mengejawantahkan seluruh apa yang firman Tuhan kita pahami. Itu kita butuh pertolongan Dia supaya kita tetap setia. Saudara, belajar daripada kehidupan bangsa Israel, ya. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ada banyak hal yang kita bisa petik. Ada banyak hal yang kita bisa timba, ada banyak hal yang kita bisa pelajari melalui perjalanan mereka, bagaimana di dalam pimpinan daripada Yosua memasuki tanah Kanaan, ya. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kita akan pelajari sama-sama, saudara. Yang bisa kita petik, yang kita bisa pelajari di dalam perjalanan mereka menjadi perjalanan kita sebagai murid Kristus. Bagaimana? Mari kita melihat dari ayat yang pertama dan kedua. Sangat dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, pasal 1 ini dibuka dengan kabar kurang baik, begitu ya. Biasanya sebetulnya harus ya good news dulu, ini bad news. Kematian hambanya, kematian Musa. Oh, saya percaya saudara, ketika kematian itu dialami oleh Yosua, dilihat oleh bangsa Israel, pasti akan menimbulkan apa saudara? Banyak reaksi yang terjadi. Siapa lagi akan memimpin kita ke Kanaan? Apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Musa? Siapa yang akan memimpin? Sudah tentu akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan mungkin ada yang ya rasa pesimis, merasa bagaimana mungkin kita bisa masuk tanah Kanaan sementara pemimpin kita sudah mati. Dia yang boleh katakan seorang pemimpin yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Seorang pemimpin yang sangat kaliber, kita katakan, wow ini Musa. Dan itu dilihat sering juga oleh Yosua, memperhatikan. Jadi pasti di dalam diri mereka mengatakan, waduh ini jadi satu problem yang besar. Tapi perhatikan hal ini saudara. Hamba Tuhan boleh mati, tapi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah mati. Amen. Pekerjaan Tuhan boleh meninggal, tapi pekerjaannya tidak akan pernah mati. Ini yang terjadi saudara. Banyak hal yang kita bisa petik dalam perjalanan kehidupan iman kita. Ketika kita mungkin ya banyak, kita sering kali mendengar hal itu. Saya pernah pelayanan, ya juga ada pernah dibawa gereja Reform, mendirikan gereja Reform pertama kali di Surabaya di dalam Simpang Buku yang pertama awal oleh KKR Stephen Tong. Dan biasanya saya selalu dengar, bahkan sampai saat ini kalau Pak Stephen Tong mati, ini gereja pasti akan buyar. Karena tokoh sentral ini, gitu ya, selalu mengatakan, wah nanti gereja ini mau kemana? Gereja ini pasti karena ada ini seorang yang pemimpin yang hebat ini, begitu ya. Tapi saya selalu mengatakan, tidak. Ini proyeknya Tuhan. Ketika kokohnya meninggal, kita Caleb Tong ingat, atau juga seorang karismatik, mendirikan gereja, mendirikan sekolah teologi, gereja terbesar di Bandung, bahkan sudah menyebar kemana-mana sampai ke luar negeri. Ketika tokoh sentral ini mati, ya, yang kita lihat apa saja? Apakah mati? Gereja Hokimpong tetap eksis, tetap jalan. Ini mau memberikan pelajaran apa bagi engkau dan saya, saudara? Tanamkan dengan baik. Pekerjaan gereja ini, di dalam gereja itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya hambanya. Hambanya pergi, tetap Tuhan pelihara. Amin. Ini harus kita tanamkan. Itu berarti pelajaran yang kedua di dalam
Dianalogikan seperti dalam satu perlombaan. Di sana dikatakan, marilah mata kita tertuju bukan kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Dia menjadi role model, menjadi teladan di dalam kehidupan kepada saya. Bukan hambanya. Bukan hamba Tuhan betul bisa memberi teladan. Tapi ketika dia gagal, atau dia mati, atau dia pindah. Saya di sini sudah 2 kali hamba Tuhan pindah. Kita bersyukur gereja tetap eksis. Jadi memang bukan memfavoritkan, bukan meninikan siapapun dia. Ketika saya pindah dari satu gereja, Bapak mati ini sampai orang datang menghantar saya, Pak hancur dia muda. Itu punyanya Tuhan, proyeknya Tuhan, bukan proyeknya saya. Siapakah saya? Jadi ditanamkan ini. Ini yang kenapa ini diawali dengan hal seperti itu, saudara, mengingatkan kita dalam perjalanan iman mengiring Tuhan. Betul ada tokoh-tokoh itu, tapi bukan dialah segalanya untuk menjadi model. Dia bisa gagal, bahkan dia bisa mati, dia bisa meninggal dunia. Saudara, sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang John dan Charles Wesley, bukan? John adalah pengkhotbah yang melakukan perjalanan melintasi Inggris dan menyusuri pantai timur Amerika. Saudaranya, Charles Wesley menulis 9.000 hymn, pujian-pujian itu yang sangat luar biasa. Beban-bebannya ada juga di PPK dan sebagainya. Nah, menarik saudara, Tuhan memang menggunakan mereka, ya, Tuhan menggunakan mereka untuk menyalakan gerakan pemberitaan Injil dan hidup kudus, gitu ya. Telah berlangsung pada tahun dalam 280 tahun, pada tahun 1876. Menarik, ada sebuah monumen didirikan untuk mengenang mereka di Westminster Abbey di London. Nah, saudara, menarik, di sana di monumen itu pada dasarnya adalah kata-kata dari Charles Wesley. Kata-katanya begini: Tuhan mengubur pekerjaannya, tetapi melanjutkan pekerjaan. Tuhan boleh mengubur, menghentikan, tetapi dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh mati, tapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Itu pelajaran yang pertama yang kita petik melalui ayat yang pertama dan kedua. Tapi menarik, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini berbicara masalah apa? Saudara, dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan, pengalaman perjalanan mengikuti Tuhan. Bukan hanya mereka bisa melihat bagaimana tokoh figur sentral itu berhenti, tapi pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Tapi di sini menjadi satu momentum, ada satu perubahan yang terjadi. Oh saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di dalam satu kehidupan yang terus mengalami perubahan. Waktu kita mengalami masuk pada tahun 2023, 2-3 tahun kita mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Salaman aja berubah. Lalu orang Manado waktu dapat langsung cipika-cipiki, tidak boleh, begitu kan? Wah, dan sebagainya berubah. Saudara, memasuki tahun yang baru lagi, ada perubahan demi perubahan. Ya. Tapi bagaimana engkau dan saya hidup di tengah-tengah perubahan? Bagaimana kita diperlengkapi dengan luar biasa? Saudara, seorang filsuf mengatakan apa? Ada satu pernyataan, segala sesuatu itu berubah. Yang tidak berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Terus berubah. Saudara, waktu peralihan dari Musa kepada Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dalam perjalanan itu Tuhan itu ada perubahan, saudara. Perubahan apa yang kita lihat di sana, saudara? Menarik, saudara, perubahan ini sungguh luar biasa kalau kita belajar dengan baik, memperhatikan dengan baik. Ada perubahan yang sangat signifikan. Perubahan apa, saudara? Bukan hanya perubahan tempat, tapi perubahan cara Allah memimpin bangsa ini. Saudara, waktu mereka di padang belantara, itu mereka disertai oleh Allah melalui apa? Yang selalu hadir, bukti kehadiran Allah. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana. Tapi ketika masuk tanah Kanaan, sudah tak ada itu tiang awan, tidak ada tiang api itu, tidak ada lagi mana itu. Ke tempat apa itu?
tanah yang berlimpah madu dan susunya. Cara Tuhan itu bisa berbeda, saudara. Membentuk kita, bagaimana engkau dan saya dibentuk dengan berbagai macam cara untuk bagaimana mengikut Dia. Kepemimpinan bisa berbeda, tempat bisa berbeda, tapi cara Allah juga adalah cara yang sungguh-sungguh Dia tahu kepada siapa. Waktu Dia memimpin bangsa ini dengan pemimpin ini, caranya lain. Setiap orang pasti berbeda. Bagaimana untuk membawa orang untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani. Perjalanan Dia, saudara. Allah punya cara. Jangan semua mengatakan wah, mesti harus ini. Tidak ada satu formula. Saudara ikut Tuhan, pasti seperti inilah formulanya, dan pasti dia akan mengalami kehidupan rohani yang baik. Mudah. Allah punya beribu macam cara membentuk. Tapi bagaimana kita itu mampu melihat itu dengan kacamata yang baik, supaya setiap perubahan itu kita bisa lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal belakangan. 3 bulan ini saya banyak belajar perubahan yang terjadi. Ya, sejak istri saya divonis dan memang betul dia harus mengalami cancer baru kemarin pulang. Jadi CA stadium 3. Jadi ya, stadium 3 di dalam anugerah Tuhan. Setelah dioperasi di PA, turun jadi stadium 1. Tapi yang terjadi, saudara, saya harus pulang Palu, harus melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya baru belajar bagaimana seorang istri punya kerja, harus handle, gitu ya, peliharaan anjing-anjing, peliharaan apa ya, dan sebagainya. Aduh, banyak hal. Pagi siang semua itu berubah, perubahan dan siapkan. Saya selalu ngomong sama ada satu rekan bilang, karena kalau pergi bersyukur saya kalau pergi selalu sampai dengan istri. Bahkan di pembinaannya saya pembina komisi pria, istri juga ikut. Tapi juga jadi pengontrol juga rupanya kepada pria-pria, kadang-kadang ngomongnya nyeletuk karena ada ibu, di mereka juga tidak sembarang ngomong gitu kan. Jadi itu yang saya lihat, namanya perubahan, tapi perhatikan setiap perubahan cara itu adalah cara Tuhan. Tapi semua berdesain kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ini harus diingat. Pengalaman perjalanan kehidupan kita dan jatuh bangunnya kehidupan kita banyak perubahan, tetapi itu cara Tuhan membentuk kita, dan caranya tidak pernah salah dalam bagaimana menghadirkan hidup kehidupan kepada saya. Saudara, bukan hanya bagaimana kita tidak boleh mengkultusi diri kita dan mempercayai bahwa Allah di dalam pekerjaannya boleh berhenti, tapi pekerjaan tidak akan berhenti. Dan Allah selalu menghadirkan perubahan demi perubahan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam berjemaat. Dan bukan hanya itu, saudara. Dalam perjalanan ini kita menemukan bagaimana Yosua. Saudara, saya tertarik sekali perjalanan dia sebagai seorang pemimpin, tapi juga bagaimana memberi teladan bagi pengikutnya, bagi bangsa Israel, umat Israel, bagaimana perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Saudara, kalau perhatikan dalam kitab Yosua pasal 6, bagaimana mereka baru saja merebut Yeriko. Jatuhnya kota Yeriko, perjalanan ini hal yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, banyak hal yang mereka lakukan di sana. Dikatakan di sana berapa ratus raja yang harus dikalahkan oleh Yosua dan sebagainya. Nah, salah satunya menjatuhkan kota Yeriko. Kita tahu ini cerita klasik yang kita sudah sering dengar. Ya, bukan dengan tentara hebat dan sebagainya, Yeriko runtuh. Tapi masuk di pasal 7 sudah menemukan apa saja. Mereka waktu menaklukkan Ai, kota yang sangat relatif kecil. Yeriko yang begitu besar kalah
Saudara, Yosua sebagai pemimpin, saudara boleh melihat di dalam ayat yang ke-6. Yosua pun menggoyahkan, mulai dari ayat yang ke-5, sebab orang-orang lain menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota sampai Yehuda dan dipukul kalah di leher. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudara, apa yang terjadi? Ini menjadi satu pertanyaan. Waktu menaklukkan Yeriko yang begitu besar, mereka bisa taklukkan. Yang begitu kecil, mengapa mereka harus kalah? Bukankah Allah yang sudah berjanji bahwa kamu akan merebut tanah itu? Tensis yang digunakan kalau dalam pasal 1 itu digunakan tensis perfect, sudah. Betul-betul kamu akan mengalahkan semuanya ini. Kita alami itu. Tanah yang dijanjikan akan menjadi milikmu. Tapi yang terjadi di sini, mereka harus berperang. Tapi dalam peperangan itu yang terjadi, saudara, apa? Oh saudara, mereka harus kalah di tempat, di kota yang relatif kecil itu. Pertanyaan bagi kita, ada apa? Saudara, kita sudah melihat bahwa mereka perlu mengevaluasi diri. Di dalam mengikuti Tuhan perlu introspeksi. Memang betul, barangkali mereka di dalam diri mereka ada kesombongan, menganggap itu kota kecil, ada menganggap remeh, kecil di kota Ai. Yang perlu persiapan, tetapi Alkitab memberitahu dengan jelas di sana. Itu kan ada dosa yang mereka lakukan. Salah satu orang saja akan itu yang mencuri apa yang dikatakan itu tidak boleh. Ini berakibat kepada semua umat Israel. Saudara, apa maksudnya pembelajaran dalam kehidupan kita? Saudara, siapapun engkau dan saya bisa jatuh dalam dosa. Amin. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Kapan kita tidak bisa jatuh lagi? Waktu kita sudah berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Agustinus itu membagi dalam 4 hal. Pertama, waktu creation. Creation, manusia bisa berdosa. Fall, waktu manusia dalam kejatuhan, dia tidak bisa tidak pasti berdosa. Redemption, waktu penebusan, dia bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Dan waktu consummation bersama dengan dia tidak bisa berdosa. Jadi pertama, apa saudara, waktu penciptaan, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh. Yang kedua, waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, dia sudah dalam beingnya, keberadaan dia sebagai pendosa, maka dia tidak bisa tidak pasti berdosa. Ketika mengalami penebusan, redemption di dalam Kristus Yesus, dia bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Dan masih bisa berdosa kan? Kapan tidak bisa berdosa lagi? Waktu consummation, waktu bersama dengan dia dalam kekekalan. Dia bisa berdosa, tidak bisa berdosa lagi waktu kita sudah ada di dalam dia. Tapi ini seringkali menjadi satu excuse bagi kita. Akan masih bisa berdosa. Orang kan masih bisa berdosa, maka boleh buat dosa. Tidak. Bisa tidak berdosa. Kau berarti bisa mencegah diri. Bagaimana kita coba tuh terus di dalam anugerah Tuhan dalam perjalanan ini. Tapi kesadaran itu penting. Tapi bagaimana kehidupan daripada Yosua melihat itu, dia mengevaluasi diri. Sebagai orang yang mengikuti Tuhan dalam perjalanan, kita selalu belajar introspeksi, saudara. Bukan hanya bagi dia sebagai pemimpin, sebagai umat, sebagai jemaat, kita belajar mengintrospeksi diri, mengevaluasi
dalam mengikuti Tuhan. Itu perjalanan. Jangan sampai kita itu dosa sudah menjadi hal yang sudah biasa dan agak biasa, karena hati nurani tidak lagi berfungsi dengan baik. Itu perlu bahkan dipertajam. Ingat perjalanan ini. Saudara, perjalanan bagaimana Yosua memimpin bangsa ini keluar, maksudnya masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu dia ada bersama-sama dengan Musa, dengan Kaleb waktu memimpin bangsa ini. Berapa tahun mereka harus mengelilingi sebelum sampai ke tanah Kanaan? Ada 40 tahun yang harusnya hanya dalam beberapa bulan saja, mungkin mengatakan berapa minggu saja mereka bisa mencapai Kanaan. Tapi Allah sengaja putarkan mereka selama 40 tahun. Untuk apa, saudara? Untuk apa, saudara? Allah iseng bawa-bawa orang, maju biar coba dipip jalan keliling-keliling dulu, putar-putar. Dengan berapa itu? Umat yang begitu besar. Wow, ini satu penduduk yang besar ini bahkan mungkin dengan jutaan negara-negara di sana. Lalu Allah membinasakan semua satu generasi itu selama 40 tahun. Generasi yang tegar tengkuk. Allah sengaja tuh bunuh, hancurkan, matikan generasi ini. Waktu masuk ke Kanaan, itu adalah hanya siapa, saudara, yang pernah mengalami perjalanan itu? Hanya Kaleb dengan Yosua. Musa tidak diperkenankan masuk. Hanya generasi ini yang cuma dua ini, selain semuanya itu dimurnikan waktu masuk tanah Kanaan. Saudara, ini pelajaran bagi saudara saya. Jangan pikir kalau mengikuti Tuhan kita boleh mengatakan boleh terus hidup di dalam dosa. Tidak. Allah punya cara memurnikan perjalanan umatnya, gerejanya. Allah tidak pilih tinggal dia. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 5, mari kita coba lihat 1 Korintus pasal 5. Orang yang tidak kehilangan keselamatan, saudara. Ini bicara mengenai jemaat, tapi Allah punya cara untuk memurnikan. Pasal 5 ayat yang kelima, 1 Korintus pasal 5. Oleh Paulus memberi judul bakal kita Indonesia, dosa dalam jemaat. Di sana dikatakan ayat yang kelima, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari itu. Kalau orang ini terus yang berkecimpung di dalam dosa, daripada terus mempermalukan nama Tuhan, menjadi batu sontohan, Allah bisa izinkan matikan dia. Allah pun dia, rohnya diselamatkan, tapi Allah kadang-kadang bisa izinkan. Allah bisa lakukan pemurnian. Jangan pikir dalam kita mengikuti Tuhan kita boleh seenaknya, semau gue. Enggak. Allah punya cara. Kalau kita tidak mampu lagi introspeksi diri, mengevaluasi diri, Allah dalam pemurnian dia memurnikan engkau dan saya. Wow, itu perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita bersyukur dia tidak berhenti hanya langsung membuat kita itu kalau melihat ini langsung berhenti kita cukup evaluasi murni selesai, tapi dia terus mendorong kita melalui firman. Ya, dalam perjalanan itu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Wow, bagaimana Tuhan berfirman. Saudara, mari kita lihat di sana dia memberi kepastian, ya, bahwa dalam perjalanan kita ini, perjalanan mereka menuju Kanaan, ada kepastian. Paling tidak ada 4 kepastian yang Tuhan kasih kepada mereka di tengah-tengah mengikuti Tuhan sampai mereka ke tanah Kanaan. Saudara, mari perhatikan dengan baik.
Dia memberikan kita kepastian, dan itu ada pembelajaran bagi kita juga. Yang pertama, Allah meyakinkan kita tentang persediaannya. Ayat 3a di sana dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Wow. Ini kepastian mengenai apa? Persediaannya. Bagi engkau dan saya itu bangsa Israel, itu Kanaan. Bagi engkau dan saya kepastian apa, saudara? Yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam surga. Tidak ada satupun yang bisa merebut. Roma pasal 8 mengatakan, adakah bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Disiapkan itu bagi engkau dan saya. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal itu adalah janji, itu adalah perkataan, itu adalah jaminan, kepastian. Tidak pernah Dia katakan moga-moga kau selamat. Tidak. Kepastian hidup yang kekal. Perjalanan kita. Tetapi sudah berarti bukan karena surga itulah yang memotivasi utama kita untuk berjalan mengikuti Tuhan. Saudara, seorang mantan presiden Mesir, kita tahu siapa itu? Anwar Sadat, ya. Mantan presiden Amerika, atau presiden Mesir yang mati terbunuh itu. Dia pernah mengeluarkan satu kalimat seperti ini. Kalau saya mau mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, hanya karena ingin masuk surga, biarlah surga itu tidak memiliki. Wow. Tapi dia tidak berhenti. Dia mengatakan, kalau saya mau mengikuti Tuhan, mau mengasihi Tuhan, hanya karena takut masuk neraka, biarlah neraka itu membungkus saya. Oleh ketiga dia katakan, kalau saya mau mengikuti Tuhan dan mau mengasihi Tuhan hanya oleh karena kasih, itulah yang aku kehendaki. Saudara, apakah kita mau mengikuti Tuhan hanya karena pengen masuk surga? Saudara, saya pertanyakan itu bahwa betul. Tetapi Yohanes 15:14 itu pergi dan menghasilkan buah selama kita di dunia ini. Itu pasti, sudah. Bukan hanya karena takut masuk neraka. Maka saudara, banyak orang kenapa nak mau berbuat dosa? Takut daripada saya masuk neraka. Cuma karena takut begitu, sudah. Kenapa takut berbuat dosa? Malu. Nanti anak cucu bagaimana? Kalau itu terlalu rendah. Tapi kalau kesadaran kita karena aku mengasihi Tuhan, itulah saya tidak mau berbuat dosa. Itulah yang aku kehendaki. Ini orang yang kita katakan tidak kenal Tuhan, tapi bisa berkata seperti ini. Harusnya kita jauh daripada itu. Bahwa perjalanan kita pasti kita akan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Tapi bukan itu tujuan utama, bukan. Bagaimana kita hidup berbuah, menghasilkan buah bagi kemuliaan hormat nama. Jadi saya katakan ketika kita masuk dalam tahun 2023, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan tunggu melalui hidup kita, yang kita bisa karyakan, baktikan bagi kemuliaan Dia. Yang kedua, apa yang Allah berikan satu kepastian kepada mereka di dalam perjalanan ini, bukan hanya kepastian penyediaan, tetapi meyakinkan mereka tentang akan janjinya, kepastian akan janjinya. Seperti dalam ayat 3b, di sana dikatakan apa? Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Oh, saudara, yang berjanji ini adalah Tuhan. Orang biasanya berjanji bisa ingkar, saudara. Berjanji kepada teman, berjanji kepada siapapun. Ya, kita adalah orang muda bisa ingkar. Karena kita juga tidak punya kapasitas, mungkin tidak punya kekuatan, mungkin keadaan, kondisi, tidak sanggup, kita terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Waktu Dia berjanji kepada bangsa Israel, Dia memenuhi janjinya. Saudara, itu sebetulnya harus memotivasi engkau dan saya.
Ya, bahwa janjinya adalah ya dan amin, bahwa janji Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Firman-Nya itu sudah di tengah-tengah kondisi saat ini sudah, ketika masuk di tahun 2022 ditanya bagaimana keadaan khususnya masalah ekonomi, ya dibilang tahun 2022 dibilang apa? Suram. Tahun 2023 dikatakan bukan hanya suram, gelap, kelam. Itu yang terjadi, kan? Tapi kita bersyukur di dalam pidatonya Presiden di akhir tahun di pembukaan Bursa Efek Indonesia, bagaimana dia dengan rasa optimis. Dan memang rasa optimis itu bukan sekedar rasa optimis. Dia memberitahukan beberapa negara yang lagi antri ke IMF untuk meminta karena bangkrut. Bersyukur tidak bangsa ini. Dan bersyukur yang punya presiden seperti presiden. Sungguh luar biasa. Kita berdoa nanti kita memiliki harap akan terus nanti ada seorang presiden ini betul-betul mau bekerja, punya hati dan sebagainya. Tapi rasa pesimis itu banyak menghiasi para apa ini pengusaha dan sebagainya. Tapi mari kita meyakini bahwa perjalanan bangsa ini juga ada di dalam tangan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Janjinya menyertai. Amin. Harus yakini. Tapi bukan hanya kepastian bagaimana persediaan, kepastian pada janji, kepastian apa saudara? Perlindungannya. Ayat 5 di sana dikatakan. Kalau kita melihat mengelaborasi sebetulnya ini segitu banyak, begitu dalam. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seorang pun tidak akan tahan. Mengenai perlindungannya, dia melindungi kita. Abraham Kuyper, seorang mantan Perdana Menteri dari Belanda, seorang tokoh reform yang sangat dikenal. Dia pernah mengatakan, tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan kita yang Allah itu tidak hadir. Dia hadir, dia melindungi, dia menyertai. Tidak pun terakhir cara mengenai penyertaan dia. Tapi dia perlindungan Tuhan. Memang selalu ini menjadi satu konflik di dalam kehidupan keluarga saya. Ada orang di pesawat jatuh tapi ada yang selamat. Sama-sama orang Kristen. Yang satu selamat, yang satu tidak selamat. Kita ngomong apa terhadap yang ini? Yang orang yang selamat bilang apa? Oh, puji Tuhan. Ini dalam puji Tuhan mau apa? Tuhan masih lindungi kita. Nah, yang orang itu, yang orang Kristen itu berarti apa? Tuhan tidak sertai. Bagaimana kita mau ngomong seperti itu? Puji Tuhan, saya disertai oleh Tuhan. Berarti yang di sana Tuhan kasih tidak sertai dia. Allah yang kayak apa itu? Allah pilih kasih pilih. Saya mau ngomong sama di dalam debat teologis, diskusi teologi ya, dengan Mr. Niko dan teman-teman. Waktu lagi ngopi gitu ya. Saudara boleh perhatikan waktu Tuhan Yesus lahir, ingat bukan? Waktu Kristus hadir, orang selalu waktu Natal selalu identik dengan apa itu Natal ya? Kalau diwakili dengan satu kata, Natal kau. Joy to the world, ya kan pasti gitu kan? Sukacita, betul kan? Kabarnya selalu sukacita, damai. Tahu nggak pertama kali Natal yang pertama kalau kita lihat secara utuh? Apa damai? Ada sukacita di sana. Waktu Yesus kecil, yang terjadi apa? Tangisan terjadi. Oleh karena si Herodes bilang, bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Mana Natal itu penuh dengan sukacita? Pada awal pertama justru apa? Kengerian, tangisan, tears, air mata terjadi. Lalu, coba kita tanya, Allah tahu enggak? Saya mau tanya, Allah tahu enggak? Waktu peristiwa Natal itu, Herodes akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Allah tahu enggak?
Bisa. Allah bisa cegah, betul tidak? Ada contoh nggak Allah bisa cegah pada momen yang sama? Ada nggak? Ada. Yang pertama para Majus dibilang jangan balik lagi, dicegah, kan? Tapi yang paling nyata terhadap Yusuf dan Maria, bawa pergi ke Mesir. Itu apa? Firman Tuhan kasih tahu, Allah kasih tahu. Tapi yang mama-mama lain, papa-papa lain tadi dikasih tahu oleh Tuhan. Mau dibunuh loh. Berarti Allah apa? Pilih kasih. Amin. Coba. Allah tahu, dia bisa. Buktinya dia bisa lakukan kepada Yusuf dan Maria. Pernah pikir itu? Berita Natal selalu cuma gembala, cuma apa? Pernah enggak Natal itu menjadi berita mengenai air mata? Beda itu. Bapak Ibu, sekarang saya langsung ambil aja. Saya langsung potong. Kalau dibalik, ayo kalau dibalik, Yesus dibunuh, yang ratusan mungkin itu anak-anak di bawah 2 tahun itu atau puluhan diselamatkan. Kira-kira aku dan saya hari ini ada di sini. Coba pikir. Maka berarti apa? Puji Tuhan ya. Loh, iya kan? Kalau pikir-pikir puji Tuhan. Coba kalau dibalik, Tuhan Allah selama Allah itu selamatkan itu anak-anak di bawah umur 2 tahun dan dibunuh. Yesus lah yang dibunuh demi untuk ini dia yang dibunuh. Kira-kira saudara dan saya ada di sini nggak? Peroleh keselamatan nggak? Berarti apa? Puji Tuhan ya. Saudara, itu semua di dalam kedaulatan Allah. Amen. Kedaulatan Allah. Tetapi ada hal rancangannya dia di dalam derita itu. Ada dia siapkan kebaikan yang jauh lebih besar. Benar. Coba kalau dia tidak selamatkan Kristus, tidak akan pernah orang-orang yang mati ini, yang kita tahu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya tidak ada berita keselamatan, tidak ada berita pengharapan kalau Kristus. Jadi saudara, di sini kita boleh selalu mengingat bahwa sekalipun kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada perjalanan kehidupan kita yang mungkin kita harus melewati derita. Ujian tadi itu, yang karangan siapa itu, yang di ini kalau Devi tadi itu, bahwa di dalam suka, dalam duka, ya penghiburan dia. Memang ada hal yang dia bisa kerjakan. Sepertinya tidak melindungi papanya dari seorang ini, anaknya yang sakit itu. Tapi kita melihat bahwa ada hal yang lebih besar yang Tuhan sedang karyakan. Tapi yang keempat saja, ya, dia bukan hanya memberikan kepastian mengenai apa persediaannya, janjinya, perlindungannya, tetapi yang terakhir dia meyakinkan kita tentang kehadirannya. Ayat 5b, Yosua pasal 1 ayat yang ke-5b mengatakan begini: seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Allah apa ini? Allah yang maha hadir, Allah yang hadir menyertai engkau dan saya. Menarik sekali saudara. Waktu Yesus lahir, bahkan 700 tahun sebelum dia lahir, sudah disebut dia sebagai apa? Allah Immanuel. Betul tidak? Sudah dikasih tahu begitu. 700 tahun Yesaya sudah membuatkan. Dan kemudian dalam kitab Matius mengatakan dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Perhatikan. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Diawali dengan mengatakan bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Waktu dia naik ke surga, dia ngomong apa saudara? Dia lahir
dia mati dan dia naik, dia bangkit, dia juga mengatakan mengenai pernyataan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Adakah yang bisa dikomparkan dengan tokoh-tokoh agama seperti ini? Tidak ada. Karena dia adalah Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dalam perjalanan hidup kita, di dalam mengikuti Tuhan, tidak sendirian. Bukan hanya dia sediakan, dia janji, dia lindungi, tapi dia juga menyertai engkau dan saya. Penyertaannya itu sangat luar biasa, saudara. Oh, saudara, ini sebetulnya harus membuat kita itu tambah meyakini, tahu bahwa tidak pernah ada satu bagian dalam hidup kita yang Allah tidak sertai. Kita mengambil satu kutipan seorang khotbah begini, berkata, lebih baik berjalan dalam lembah kekelaman asal tahu siapa yang berjalan dengan kita, daripada berjalan di padang rumput yang hijau tapi tidak tahu siapa yang berjalan dengan kita. Lebih baik kita berjalan dalam lembah kekelaman asal tahu siapa yang beserta dengan kita, yang berjalan dengan kita, daripada di padang rumput yang hijau tapi kita tidak tahu siapa yang berjalan dengan kita. Perjalanan hidup kita, saudara, dalam jatuh bangunnya, ingat, dia ada, dia hadir, dia tahu persis. Ini membuat apa, saudara? Sebetulnya kalau kita ingat dia hadir, dia selalu ada, dia beserta dengan kita, membuat kita tidak takut dalam perjalanan ini. Tidak takut. Apa yang perlu ditakuti masa depan kita? Dia beserta dengan kita. Saya masih ingat waktu itu di dalam satu lagi ngantri di konsulat Amerika. Kemudian waktu lagi ngantri, kemudian di depan saya ada seorang kaci tahun 99, 98, 99 waktu itu kan masih baru belum lama kerusuhan di Jakarta. Nah, waktu itu studi. Jadi waktu mendapatkan visa ke Amerika lalu ngantri itu ada seorang ibu di depan saya. Ini lagi ngantri kantor konsulat itu jam 8 itu kita masih dari jam berapa kali jam 5 sudah ke sana supaya tahu supaya bisa dapat antrian begitu cepat. Wah, tapi datang ibu ngantri banget. Pas di depan saya seorang ibu. Ya, saya ini banyak kelebihan vocab begitu ya. Enggak bisa diem. Saya tanya sama dia, Cici, nah, ke Amerika ngapain sih? Untuk dia nggak tanya balik. Bapak juga mau ke Amerika ngapain? Ya, saya tanya. Sebenarnya saya cuma mau cari teman ngomong. Terus saya tanya, ngapain sih mau ke Amerika? Tiba-tiba dia berbalik, saudara. Wow, dia mau dengan ekspresifnya, ekspresinya. Saya takut sekali tinggal di Indonesia. Siap malam aku tak bisa turun. Orang Surabaya. Tidak bisa tidur maksudnya. Tidak bisa tidur, tidak bisa turun. Wah, aku ngeri, aku takut. Itu sampai dia kasih pegang tangannya ke saya, dingin gitu. Memang perlu dengan ketakutan. Tapi waktu dia ngomong begitu sudah menarik sekali. Sudah tahu di leher dia gelantungan. Cek. Apa? Lalu waktu dia kata aku takut, aku bisa turun siang malam. Apa aku tak bisa turun, dia bilang. Siang malam aku takut sekali tinggal di Indonesia. Aku ngeri. Siang malam aku bisa turun sampai itu kalung besar ini. Liwaran begini. Ke mata saya bukan lihat kacinya ya. Dalam hati saya, ngapain Tuhan itu cuma jadi pajangan? Orang kalau mau mati kapan saja, di mana saja, kalau waktunya mati juga tuh. Ada orang di tengah-tengah kerusuhan tak mati. Ada? Saudaranya Kristin orang di sana dan mungkin yang tak mati waktu kerusuhan di Ambon. Tapi ada orang duduk enak-enak di depan teras rumah, dan dia apa-apain mati kok, betul nggak? Kalau memang kita mati dengan cara ditetapkan oleh Allah, mati dengan ditabrak mobil misalkan begitu, saudara.
Saudara tidak pernah keluar rumah sekalipun, ada jadi mobil nyelonong masuk ke rumah saudara. Betul kan? Kalau memang cara itu Tuhan takut kita mati. Tapi yang paling utama harus kita pegang bahwa tidak ada satu peristiwa kejadian di dalam kehidupan modern saya kalau tidak pernah terjadi di luar kontrol Allah. Amin. Tanamkan itu sudah. Lalu apa yang kita perlu takutkan? Semua di dalam kontrol Dia. Bukan berarti kita menjadi orang fatalisme. Tahu Tuhan pimpin perjalanan saya tidak takut. Mobil kencang di sana. Tuhan pimpin kamu. Kita ngawur itu tentu fatalisme. Tapi saya katakan juga kalau fatalisme itu tidak ditetapkan kan? Bagi lo. Juga ditetapkan ya. Tapi yang berikut saudara, bukan hanya ayat ini memberitahukan kepada kita kalau Dia hadir. Tidak pernah tidak hadir. Bukan hanya membuat kita tidak takut, tapi juga membuat kita tidak sembarang hidup. Amin. Tanamkan ini saudara. Banyak kita cuma berpikir Dia hadir, Dia maha tahu, Dia maha hadir, maha ada, membuat kita tidak perlu takut. Tapi lupa satu sisi itu implikasinya itu juga berarti kita tidak boleh sembarang hidup karena Dia ada, betul tak? Lihat orang terus, betul tak? Waktu itu masih ingat waktu di jam berapa saya lupa? Jam 12 ya? Mumpung awal-awal. Saya masih ingat saudara satu waktu saya di Surabaya kedatangan teman. Saya masih tinggal di Surabaya. Teman ini seorang hamba Tuhan. 2 orang mereka. Ya boleh katakan hamba Tuhan ini ya, cukup dikenal juga lah gitu ya. Lalu datang ke Surabaya, saya jemput. Saya sudah mau ajak-ajak bawa dia di tempat penginapan atau di hotel atau di mana, saya tanya. Dia bilang, saya mau tinggal di tempatmu. Macam kok. Saya mau tinggal di rumah saya. Ya memang kamar cukuplah, maksudnya pas ada bisa. Tapi saya bergelut di dalam hati. Ya apa ini ada orang yang datang. Nah, saudara dia tinggal di rumah kami hari yang pertama. Setelah bangun pagi, istri saya langsung bilang begini sama saya, ya apa ada saudara lain? Gak kelainan. Biasanya pagi-pagi minum kopi, ada koran, kaki sembarang naik. Betul tak? Betul tak? Sembarang. Tapi karena ada tamu, ada orang lain, jadi lainlah saya. Bukan hanya itu saudara, kadang-kadang orang buang angin juga, sembarang saya, betul maaf, betul tak? Tapi karena ada tamu, ditahan, keluarnya tahan. Saudara waktu tidur, maaf karena itu tempatnya itu kamar sebenarnya ya, plafonnya masih belum bisa dapat dengar. Saya ini kalau tidur, ada suara-suara minor yang muncul. Jadi ngorok lah gitu ya. Tapi karena tahu ada tamu jadi saya tidur itu kasih bemiri supaya jangan tak mendengar. Karena ada tahu ada orang lain. Poin saya adakah setiap perjalanan hidup kita selalu sadar tahu bahwa ada Allah, ada pribadi lain yang di samping kita. Istrimu mungkin tidak tahu, suamimu mungkin tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu. Tapi jangan lupa, ada satu pribadi yang selalu hadir yang membuat kita tidak sembarang hidup. Sudah perjalanan hidup Kristen kita itu seperti itu, sudah. Dia akan membuat kita tidak takut masa depan, tapi juga tidak sembarang hidup. Ini selalu harusnya membekali kehidupan badan saya. Jangan cuma selalu dibekali dengan satu konsep-konsep yang membuat kita itu sepertinya menjadi hidup yang sembarang. Bahkan saudara, Yesus, bagaimana Allah berbicara, bagaimana supaya dalam perjalanan ini, bagaimana kamu dibentengi, bagaimana supaya tetap teguh berdiri.
Itu ayat 6, 7, dan 9 ya selalu bicarakan kuatkan dan teguhkan dan sebagaimana kuat dan sebagainya. Tetapi dasarnya itu firman Allah. Saudara lihat di sana. Di dalam ayat yang ke-7 hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dan seterusnya. Janganlah menyimpang. Ayat yang ke-8, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan seterusnya. Jadi apa saudara? Firman Tuhan itu yang akan terus mengontrol. Firman Tuhan itu yang menguatkan. Tapi firman Tuhan juga yang membuat kita itu supaya teguh berdiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu dibekali oleh firman Tuhan. Jadi omong kosong. Kalau kita mengikuti Tuhan, tapi firman Tuhan tidak menjadi konsumsi rohani kita setiap hari. Makanan setiap hari. Dalam perkataan yang selalu dihiasi dengan ya kita tahu bobot rohani kita. Saya tidak juga mengatakan bahwa orang itu kalau perkataannya kelihatannya rohani, ayat Alkitab terus sudah pasti rohani. Dan masih ingat saudara waktu kami Bible test waktu di Amerika diuji 1.500 ayat. Dan ada teman-teman yang dari gereja karismatik bahkan dari Hong Kong, dari Korea. Yang kata-katanya semua ambil Alkitab. Nah lulus di tes ayat Alkitabnya. Sampai tak tahu. Sampai Joseph Tom nanya, kamu tuh alumni mana? Katakan dulu saham. Dia bilang, tapi kalau dari gaya hidup kok kayak seperti tidak punya ayat Alkitab gitu. Memang harus ngomong ayat Alkitab. Itu memang kita orang Kristen itu, kalau saya mengatakan kita jadi pengikut Kristus itu ada 4 model, betul kan? Untuk menyatakan orang kita ini pengikut Kristus. Satu adalah orang Kristen verbal. Kedua orang Kristen ornamental. Yang ketiga orang Kristen ritual. Dan yang keempat orang Kristen operasional. Orang Kristen verbal itu apa? Sampai handphonenya ringtone-nya aja, haleluya, haleluya. Burungnya di rumah aja, haleluya, betul nggak? Shalom, omongannya, shalom, praise the Lord, haleluya. Omongannya tok. Yang heran, haleluya, haleluya. Waktu kepeleset darah Yesus. Kepelesetnya pakai darah Yesus. Iya. Daripada darah tinggi kan darah Yesus. Tapi itu sudah apa? Lata, sudah apa? Satu yang biasa. Apa bobotnya? Mau kasih tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus dengan kata-kata kita begitu, wow, apa saja ngomong mati aja nggak bisa rohani gitu ya. Terkaget saja kaget rohani. Tapi kehidupan dan menunjukkan. Ingat Matius pasal 5 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk kerajaan surga. Bukan yang selalu ngomong rohani seperti rohani verbal. Bukan hanya itu saudara. Orang Kristen yang ornamental. Matius pasal 23 itu ayat 5 itu berbicara mengenai orang itu imam-imam kemana-mana selalu pakai ornamen-ornamen. Tahu ornamen-ornamen? Itu tadi loh, salib lah. Bahkan bajunya di belakang kasih bentuk salib. Jadi agak sedikit transparan yang salib begitu. Wow, semua mau bentuk salib lah, pakai apa? Ornamen itu. Tapi cuma orang Kristen ornamental. Satu kali di mobil saya jalan tol, saya juga suka ngebut mobil. Tapi tiba-tiba sudah di bahu jalan terus bisa cuat, kaget saya. Tapi belakangnya tulisannya Immanuel. Immanuel, jadi ngebut bagi dia. Ini namanya Tuhan beserta, mana Immanuel. Dia lupa ada istilah juga Ebenezer. Sampai sini juga beserta itu nah, bikin Immanuel terus. Bisa. Tapi itu cuma ornamen doang. Orang Kristen ritual. Tadi apa pertama? Pertama orang Kristen apa? Verbal. Kedua ornamental. Yang ketiga ritual. Matius pasal 6 cerita orang di mana-mana kelihatan doa, betul nggak? Kalau di Timur dia bisa doa lama, itu kan dia rohana. Padahal rohana begini. Apa
Sos. Menunjukkan padahal itu cuma ritual doang. Yang paling utama orang Kristen yang operasional. Operasikan hidup iman kita. Unconditional. Verbal. Ornamental. Ornamental. Ritual. Operasional dan unconditional. Tak bisa dimanapun kapan kau mendemonstrasikan hidup iman. Lalu apa? Yesua pasal 1 ayat 8 firman itu baca, renungkan, mengubah perilaku. Di dalam dunia pendidikan saya menuntut orang menabur pikiran akan menuai. Kalau pikiran terus diinstal, dimasukin dengan hal-hal yang baik, gitu kan? Ya kan? Itu akan menuai apa? Perbuatan, betul kan? Lihat baik-baik. Orang menabur pikiran akan menuai perbuatan. Apa yang kau masukin? Coba lihat itu orang pemerkosa atau apa itu lakukan. Karena yang selalu lihat film porno itu, karena masuk di otaknya terus dia berbuat seperti itu. Lalu kalau menabur perbuatan terus berbuat dan berbuat. Ini dalam sistem pendidikan. Itu akan menuai habit, menjadi kebiasaan. Dan kalau menabur kebiasaan terus, kebiasaan itu dipelihara, itu akan menuai apa? Karakter. Jadi itu Bapak. Maka kalau kita yang diinstal terus di firman Tuhan, firman perkataan terus dihasil dari firman, itu menjadi karakter Kristus. Mengikuti Tuhan seumur hidup kita, bersama dengan Dia, dengan kelakuan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh pelajari pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih kebenaran firman ini, kerinduan kami bukan sekedar menjadi informasi, tetapi mengedukasi kami. Bukan hanya mengedukasi, menjadi bahan refleksi untuk kami boleh aplikasikan. Dan ketika kami aplikasi itu pasti mentransformasi, mengubah cara pandang kami, cara hidup kami, supaya hidup kami terus boleh berjalan berpadu dengan hati-Mu. Perjalanan kami dalam mengiringi Engkau, seumur hidup kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.